unit ibadah Student Community of Pekanbaru, yang mana ibadah ini selain menjadi pembinaan akan menyambut siswa-siswi SMP, SMA, dan SMK di Pekanbaru. Ya teman-teman yang sudah bergabung beribadah di rumah masing-masing, selamat menikmati rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Sebelum memulai ibadah, izinkan saya untuk mulai membacakan sedikit pantun. Jalan-jalan ke pantai cinta, lihat teman sedang naik perahu. Marilah kita bersukacita, selamat beribadah siswa-siswi SMP, SMA, dan SMK di Pekanbaru. Saat ini mari menenangkan setiap hati dan pikiran kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang sungguh baik, Allah yang menjadi pemimpin kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau masih boleh memberkati kami, boleh memimpin kehidupan kami hingga pada hari ini Tuhan. Kami mesti boleh merasakan nikmat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjalankan ibadah ini Tuhan, ibadah Student Community of Pekanbaru untuk menyambut adik-adik siswa-siswi di Pekanbaru ya Tuhan. Kami bolehlah kiranya mereka semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kak Veronica Tahudulon, supaya Engkau yang boleh memberkati dia dan memimpin dia untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Bapa mau mohon ampun jika kami banyak melukakan hati sama kami, banyak berbuat dosa. Engkau yang boleh mencuci kuduskan kami. Kami ya Tuhan hanya berdoa dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Layaknya roti dicampurkan dengan mentega dan celana dipasangkan dengan baju, begitulah persahabatan di antara kita. Marilah kita menyatakan persekutuan ini. Kita nyatakan, kau temanku, kau temanku, kau teman di dalam bangkit berdiri. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu,
Mazmur 117 ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku-suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Mari menyembah Dia, satu-satunya Allah yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kita nyanyikan Ya Yesus selamat bagiku. Ya Yesus selamat bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagimu-lah ya Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Engkau ya Allah, Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang setia sampai selama-lamanya. Kami bersyukur mengenal Engkau,
Dan kami bersyukur boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Engkau di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terimalah Tuhan lagu-lagu pujian penyembahan yang kami sudah nyatakan. Kiranya itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dari kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik, dapat mengerti, dan kami bisa menerima ataupun menghidupi kebenaran dari firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya dapat memberitakan isi hati Tuhan ke tengah-tengah kami melalui pemberitaan firman pada saat ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berotoritas. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman siswa dan juga pembimbing siswa dan juga calon pembimbing siswa, kita bersama-sama boleh bersekutu. Sangat bersyukur sekali ya, sekalipun lewat online. Dan saat ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan teman-teman yang punya Alkitabnya boleh disiapkan. Oke. Nah, mari kita perhatikan slide. Nah, teman-teman, ketika melihat gambar di slide ini, apa yang terpikir? Pasti semua tahu ya ini apa. Orang zaman sekarang yang muda sampai yang tua senang main game. Salah satunya itu adalah Mobile Legends. Ya. Nah, saya perhatikan orang-orang yang ada di sekitar saya, bahkan adik-adik yang saya layani, bahkan saya juga pernah gitu diajari sama adik-adik, ketika memainkan game Mobile Legends ini, kita itu kelihatannya sangat semangat, sangat bergairah, ya, dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya bisa naik level pertama, kedua, dan seterusnya. Dan kita merasa wow gitu dengan hero yang kita pilih gitu ya teman-teman. Nah, bermain game Mobile Legends secara khusus di sini itu sesuatu yang mengasihkan dan sesuatu yang membuat kita semangat dan kita begitu berusaha memberi yang terbaik di dalamnya. Nah, kiranya juga teman-teman hal yang sama kita lakukan bagi kehidupan kita. Bukan hanya di game, tapi terlebih di dalam hidup kita. Bagaimana? Nah, mari bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Yuk, kamu boleh baca di tempat masing-masing dan saya juga akan bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat teman-teman satu persatu. Yang pertama yang mau kita pelajari adalah ternyata kita tidak boleh hidup dengan sembrono, sembarangan, ataupun suka-suka. Perhatikan tadi di kalimat pertama di Efesus itu dikatakan perhatikanlah dengan saksama. Kalau dalam NIV, berhati-hatilah bagaimana kamu hidup. Kalau dikatakan saksama itu berarti membutuhkan ketelitian, keseriusan, kesungguhan ya untuk memperhatikan. Kalau dikatakan berhati-hatilah berarti tidak boleh sembarang. Kita benar-benar harus fokus, harus memperhatikan dengan sungguh apa yang sedang kita jalani itu. Nah, teman-teman, saat ini banyak orang yang hidupnya itu suka-suka. Makanya ada orang yang bilang ya, ini kan hidupku. Jadi sukaku, mau kulakukan apa, mau seperti apa, itu urusanku, karena hidup adalah hidupku. Gitu
gitu. Yang penting aku tidak merugikan kamu. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Tapi ternyata itu bukan pernyataan yang alkitabiah. Karena seharusnya hidup itu tidak boleh suka-suka, tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Melainkan kita harus perhatikan dengan serius bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa kita tidak boleh sembrono hidup, tidak boleh sembarangan, tidak boleh suka-suka? Kenapa? Teman-teman boleh lihat kata pertama di Efesus 5 ayat 15 itu tadi. Dikatakan karena itu. Kalau NIV, maka. Nah, itu adalah kata sambung yang artinya ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, kalau kita baca ke ayat sebelumnya, kita akan menemukan judul perikop itu dibuat di situ adalah tentang anak-anak terang. Nah, teman-teman, kita perlu sadar, kita perlu paham bahwa kita ya adalah anak-anak terang. Kenapa kita anak-anak terang? Nah, kita memang adalah orang-orang yang berdosa dulunya. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Semua berbuat dosa kecuali Kristus, ya, ketika dia menjadi manusia. Dan kita yang sudah berdosa itu ada di dalam kuasa kegelapan, ada di dalam kuasa si iblis. Kita dibelenggu oleh kegelapan. Nah, namun oleh karena Allah kita, Allah yang penuh kasih itu, begitu mengasihi kita dengan sangat besar, maka dia tidak membiarkan kita terus-menerus dalam belenggu kegelapan, dalam belenggu dosa. Pada perjanjian lama, ia mengirimkan nabi-nabi ya, untuk menyampaikan tentang kasih karunia Allah. Lalu kemudian pada perjanjian baru, ya, Allah sendiri yang turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, teman-teman, dia menyerahkan dirinya untuk menanggung penderitaan, dan dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan dan mati di kayu salib, dipermalukan, diejek, dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Tempat yang dikatakan orang adalah yang terkutuk, ya, bagi orang-orang yang terkutuk, yang jahat. Nah, itu semua ditanggung, dilakukan, dialami oleh Tuhan Yesus, supaya melalui dia, kita yang tadinya berdosa itu diampuni, disucikan. Supaya melalui dia, kita yang tadinya dikuasai oleh kegelapan, ditarik dari dalam kegelapan itu keluar, dibawa masuk dalam terang yang ilahi. Dan kita diangkat, yang tadinya kita sudah menjadi budaknya si iblis, budaknya dosa, kita ditebus oleh Yesus, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris tata kerajaan surga, menjadi anak-anak terang. Maka ketika ditanyakan, kenapa kita tidak boleh hidup sembrono? Kenapa kita tidak boleh hidup sembarang dan suka-suka? Jawabannya adalah karena kamu, jika kamu sudah percaya Yesus, kamu adalah anak-anak terang oleh karena Kristus. Dan sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah, orang-orang yang sudah ditebus dari kegelapan, maka kita harus memperhatikan dengan serius bagaimana kita menjalani hidup. Nah, karena itu kita perlu tahu apa? Kita perlu tahu apa tujuan dari hidup kita sebagai manusia. Semua manusia, ya, tidak ada siluman gitu. Ya, kita perlu tahu apa tujuan hidup kita sebagai manusia. Kalau kita baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saya simpulkan ada 4 secara garis besar
poin-poin menjadi tujuan kita sebagai manusia yang bisa saya bagikan hari ini, 4 ya, secara garis besar. Apa saja itu? Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi wakil Allah dalam mengelola bumi. Teman-teman, kamu bisa perhatikan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Perhatikan di situ bagaimana Allah memberikan mandat bagi manusia itu, bahwa mereka diberikan kuasa ya untuk mengelola, mengatur, menikmati alam semesta ini, menjadi wakil Allah untuk mengelola alam semesta ini. Nah, karena itu teman-teman, kita diperbolehkan dan seharusnya sungguh-sungguh mempelajari apa yang ada di alam semesta ini. Itu makanya ketika kita belajar ilmu-ilmu pengetahuan itu tidak salah, karena Tuhan panggil kita mempelajari, menaklukkan, mengelola alam semesta ini. Makanya teman-temanku, siswa-siswa, kalau kamu malas-malas belajar, sebenarnya kamu sedang mengabaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakanmu. Kita perlu belajar dengan giat, belajar sebaik-baiknya akan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Kita tidak perlu harus tahu semua, nggak perlu, karena kita bukan Tuhan, ya. Tapi perlu ada bidang-bidang yang kita mau pelajari dengan sungguh, supaya kita semakin melihat bahwa di sana ada karya-karya Allah yang begitu luar biasa, dan supaya kita bisa mengelola bumi yang Allah percayakan ini dengan baik melalui setiap ilmu itu, ya. Dan kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 1 itu adalah tentang penciptaan. Nah, coba kamu lihat hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, apa yang Allah ciptakan? Yang Allah ciptakan yang pertama itu bukan manusia, tapi Dia menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya. Kenapa? Kenapa? Karena alam semesta ini dan seluruh isinya Allah ciptakan untuk boleh dinikmati oleh manusia. Jadi alam semesta ini diciptakan bukan supaya kita menjadi tunduk kepada alam semesta, bukan supaya kita menjadi menyembah alam semesta, bukan supaya kita menjadi di bawahnya, enggak. Tapi itu semua diciptakan supaya kita berkuasa atasnya, kita menikmati dan mengelolanya. Nah, lalu kita perhatikan di Kolose 1 ayat 16b dikatakan di situ bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk boleh kita nikmati sebagai wakil Allah, untuk boleh kita kelola sebaik-baiknya sebagai wakil Allah, jangan lupa bahwa kita sebagai manusia dan semua yang kita kelola itu diciptakan bagi Allah. Jadi semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah, ya. Allah yang di atas, manusia, alam. Manusia mempergunakan alam, dan manusia memakai hidupnya dan segala yang ada di alam semesta ini untuk membawa pujian kemuliaan bagi Allah, ya. Jadi tujuan utamanya, tujuan terakhir kita adalah Allah sang pencipta itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tujuannya adalah supaya kita merefleksikan cahaya Tuhan, memancarkan citra Allah, sifat-sifat ilahi ataupun kemuliaan Allah di tengah dunia ini. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Tuhan ini kita boleh ada di dunia ini untuk mencerminkan siapa Allah. Makanya kita diciptakan
menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kalau ada foto itu kan untuk menunjukkan siapa orang yang difoto itu. Misalkan saya selfie. Terus ada orang lihat foto selfie saya, itu kan untuk menunjukkan siapa saya. Ya. Nah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Supaya kita mencerminkan siapa Allah, memancarkan sifat-sifat ilahi, kemuliaan Allah lewat hidup kita. Namun teman-teman, ketika manusia jatuh dalam dosa pada masa Adam dan Hawa, tahu nggak? Itu rusak. Citra itu rusak. Kita gagal untuk mencerminkan citra Allah. Tapi seperti yang tadi saya katakan, ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia membawa pemulihan dan Dia memulihkan citra Allah dalam diri kita. Dan Dia ingin kita terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, supaya dengan demikian tujuan Allah yang semula untuk kita memancarkan terangnya, cahayanya, sifat-sifatnya, citra Allah itu bisa terjadi. Maka teman-temanku sekalian, ketika kamu hanya sibuk belajar matematika, belajar fisika, hanya belajar ilmu pengetahuan, dan kamu tidak mau memperhatikan pertumbuhan karaktermu, imanmu, hati dan pikiranmu, kamu tidak mau peduli dengan itu, kamu sedang tidak menjalankan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagimu. Pikiran kita, hati kita, karakter kita, apa yang kita lakukan itu mesti terus-menerus dibaharui untuk kita boleh memancarkan siapa Allah lewat hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menerima anugerah kasih maupun kebenaran dari Tuhan, atau dengan bahasa sederhananya, untuk berelasi dengan Tuhan. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita bukan untuk Dia tindas. Tuhan menciptakan kita bukan untuk Dia injak-injak, sekalipun kita ini hanya terbuat dari debu. Tapi firman Tuhan mengatakan Dia menciptakan kita untuk dikasihi oleh Dia, untuk berelasi, punya hubungan persekutuan dengan Dia. Dan teman-teman, satu-satunya sumber kebahagiaan manusia, sumber kepuasan manusia, tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, menikmati kasih-Nya yang sungguh besar, menerima anugerah demi anugerah dalam hidup kita, di situ hati kita dipenuhkan, di situ hidup kita dipuaskan. Makanya orang yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan, dia sanggup berkata demikian, Tuhan, kuserahkan seluruh hidupku bagimu, Engkau saja cukup bagiku. Aku sangat bersuka cita, aku sangat bersyukur mengenal Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Aku lepaskan semua apa yang Tuhan tidak mau, dan aku serahkan hidupku bagimu, bagi apa yang Engkau mau. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menandingi kenikmatan berelasi dengan Tuhan. Tidak ada, apapun tidak ada. Karena semua yang ada di dunia dengan ciptaan tidak bisa mengisi hati kita yang terdalam. Hanya Sang Pencipta, Allah. Dan teman-temanku, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya, bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Kamu tahu berkelimpahan itu berarti meluap-luap, sangat banyak, lebih daripada cukup. Kita sangat bersyukur bahwa kita dikasihi, bahwa kita beroleh hidup, bahkan berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, maka di dalam hidup ini adalah penting bagi kita untuk punya waktu, untuk berelasi dengan Tuhan. Karena untuk itu kita diciptakan.
menikmati waktu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dalam doa, lewat firman, dalam keseharian kita. Karena untuk itu kita diciptakan. Kalau kita coba buang itu, nggak mau Tuhan, repot, aku sibuk, kamu pikir kamu akan bahagia? Enggak. Hidupmu akan terus merasa kurang, dan kamu akan stres menjalani hidup ini. Atau mungkin hidupmu akan kosong, tidak bermakna. Ya, itu yang ketiga, penting sekali. Ada waktu menikmati relasi dengan Tuhan, dan bahkan dalam keseharian ingat Tuhan, libatkan Dia. Karena untuk itu kita diciptakan, dan itu yang paling kita butuhkan. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, untuk melaksanakan kehendak Tuhan Allah atau rencana Allah. Nah, kalau kita baca Efesus 2 ayat 10 ya, dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, tidak ada kamu yang lahir dengan kebetulan atau untuk kesia-siaan. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana, dan rencananya itulah yang Tuhan ingin kita genapi di dalam hidup ini. Maka ketika kita melangkah, ketika kita memilih, ketika kita mempercayai sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, pastikan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Cara belajar kita, apakah itu sesuatu yang berkenan bagi Tuhan? Suka curang, apakah berkenan bagi Tuhan? Malas, apakah berkenan bagi Tuhan? Mempercayai sesuatu. Orang bilang kalau yang cantik itu kalau dia bisa bahasa Korea gitu ya. Nah, lalu kamu percaya itu, sementara firman Tuhan bilang enggak. Nah, itu salah. Harus percayai apa yang Tuhan kehendaki, pilih apa yang Tuhan kehendaki, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan sekedar kamu merasa senang melakukannya, bukan sekedar kamu suka, aku ingin, aku hobi, bukan. Tapi tanyakan, Tuhan, inikah maumu? Inikah yang kau kehendaki? Inikah rencanamu bagiku? Ya, karena Tuhan ingin kita hidup untuk apa yang menjadi rencananya. Bahkan sebelum kita lahir, kamu tahu teman-teman, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Dia sudah siapkan kita untuk sebuah panggilan, dan itu yang Dia ingin untuk kita jalani. Hidup yang sangat menyedihkan adalah ketika dia mati, ternyata sepanjang hidup dia nggak lakuin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan panggil untuk dia lakukan. Ya, nah itu kira-kira gambaran besar, atau kalau disingkat adalah tujuannya untuk menikmati Allah dan untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menikmati kemuliaan Allah dan menyatakan kemuliaan Allah. Kira-kira demikian. Oke, kita next. Nah, kalau kita perhatikan, tadi sudah tahu ya, perhatikan bagaimana kamu hidup, sudah tahu seperti apa hidup kita itu seharusnya kita jalani. Nah, kalau kita sudah tahu, teman-teman, kita sampai ke waktu. Dalam hidup ini kan kita punya waktu. Kalau waktu kita habis, namanya kita sudah is dead, sudah mati. Tuh ya. Nah, dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Kalau dalam NIV, manfaatkanlah kesempatan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, bijaklah mengelola waktu. Maksudnya adalah kamu itu menggunakan waktumu melakukan apa yang sesuai tujuan Tuhan menciptakanmu, dan kamu mengatur sedemikian waktumu itu sehingga semua bisa tertata dan berjalan dengan baik. Nah, ada orang yang mengatakan demikian, waktu adalah emas. Pernah dengar? Mungkin pernah dengar ya. Waktu adalah uang. Kalau waktu adalah emas, maka mari kita berkumpul, berusaha untuk mencari emas sebanyak-banyaknya. Kalau waktu adalah uang, mari kita kejar uang sebanyak-banyaknya selama hidup. Jadi untuk apa kamu hidup? Untuk cari uang. Maka yang dipikirkan itu meraup uang sebanyak-banyaknya. Salah punya uang? Tidak salah. Tapi kalau tujuan hidupmu punya uang banyak, kamu salah besar dan hidupmu mengerikan, menyedihkan sekali. Ya, waktu bukan emas, waktu bukan uang, waktu adalah kehidupan.
kehidupan adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk berpetualang, melakukan, mengejar apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itulah waktu. Maka perlu untuk kita kelola dengan baik. Oke? Saya akan bagikan langkah-langkah praktis di dalam mengelola waktu. Yang pertama, tadi pastikan kamu mengerti tujuan hidup yang benar di dalam Tuhan. Nah, tadi sudah dijabarkan, saya anggap sudah tahu. Baru yang kedua, buat perencanaan 1 tahun dan perhatikanlah setiap aspek di hidupmu dan juga keseimbangannya. Belajar untuk membuat perencanaan 1 tahun. Ya, baru perhatikan supaya seimbang semua aspek, semua bidang di hidupmu. Seperti Lukas 2:52 ya. Kamu nanti bisa baca. Kemudian setelah itu kamu bisa buat jadwal per minggu ataupun per hari. Oke? Next. Contohnya seperti ini. Perencanaan 1 tahun ya. Ada bagian spiritualitas atau kerohanian. Nah, apa yang kamu inginkan untuk 1 tahun ini dalam kerohanianmu? Misalkan, aku mau semakin dekat sama Tuhan. Aku mau belajar mentaati Tuhan. Itu yang kamu harapkan. Terus apa yang mau kamu lakukan? Contohnya, aku mau setiap hari itu saat teduh pagi-pagi jam 6 berdoa sebelum tidur, beribadah ke gereja, ke skup, dan yang lainnya. Pendidikan juga gitu. Apa yang kamu harapkan? Aku mau berkembang dalam bidang ilmu ini. Dan kemudian apa yang mau kamu lakukan? Aku mau belajar sekian jam 1 hari. Aku mau mengerjakan tugas yang diberikan guru. Aku mau membaca buku ini, buku itu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan keluarga atau di rumah. Apa yang kamu harapkan? Apa yang mau kamu lakukan? Demikian juga di pelayanan. Kalau kamu sudah punya pelayanan dan sebaiknya punya, nah apa yang kamu mau lakukan dan kamu inginkan, harapkan di dalam pelayanan itu? Untuk kehidupan sosial sama teman, apa yang kamu harapkan? Kamu mau bersaksi, kamu mau jadi teman yang jadi teladan, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan diri, apa yang mau kamu kembangkan? Aku kayaknya suka deh nanam-nanam. Aku mau kembangkan 1 tahun ini harus bisa nanam-nanam gitu, atau belajar fashion, atau belajar fotografi ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian jasmani dan lingkungan. Jasmani, kamu mau sehat sehingga kamu harus olahraga, aku harus makan sayur, makan buah, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kamu bisa isi ini. Isinya apa yang kamu rindukan, harapkan, dan mau lakukan untuk mencapai itu. Dan pastikan kamu sudah berdoakannya sama Tuhan supaya Roh Kudus memimpinmu dalam membuatnya. Selanjutnya, jadwal harian. Nah, kamu bisa buat per minggu itu jadwal. Misalkan Senin, itu kan ada hari. Senin tanggal 1 jam 6 saat teduh, jam 7 bantu orang tua beres-beres di rumah, jam 8 mulai belajar dari contohnya. Seterusnya seperti itu sampai malam. Baru keterangannya kamu bisa cek lagi di malamnya atau sekali seminggu apa yang terjadi, terlaksana nggak dengan baik, atau ada catatan-catatan tertentu. Kamu bisa catat di bagian keterangan. Nah, ini ada matriks pengelolaan waktu. Kita mau lihat kita itu di bagian mana sih dalam mengelola waktu. Yang pertama, kuadran 1. Ini adalah orang yang melakukan sesuatu itu selalu yang mendesak dan penting. Nah, ini adalah tipe orang yang suka menunda. Kata gurunya, kita ujian seminggu lagi. Oke, ujian seminggu lagi. Tapi aku belajar nanti deh. Pas sudah hari H baru ngebut 1 malam begadang. Penting gak ujian? Penting. Mendesak dikerjakannya. Karena langsung besoknya baru malamnya dia memalaput kalau orang Batak bilang gitu. Nah, ini adalah orang yang suka menunda-nunda. Bagus nggak ini? Nggak bagus. Baru yang kedua, pada yang ketiga, melakukan sesuatu yang mendesak tapi tidak penting. Ini adalah orang yang suka ikut arus gitu loh. Temannya misalkan, ayo main futsal yuk. Nggak terlalu itu nggak penting sebenarnya saat itu untuk dia lakukan. Tapi dia paksa dirinya untuk pergi, untuk ikut. Terus temannya lagi bilang, ayo jangan yuk ke sana main-main nenek motor gitu, keliling-keliling. Nggak penting saat itu dilakukan. Tapi dibuat seperti itu sesuatu yang mendesak, maka dilakukan kayak gitu. Nah, ini adalah orang yang
sulit mengatur, membilangkan tidak ataupun mengontrol dirinya, jadi selalu ikut arus. Ini juga nggak bagus ya. Baru kuadran yang keempat, ini orangnya selalu melakukan sesuatu itu tidak mendesak dan juga tidak penting. Ini adalah tipe orang yang pemalas. Pemalas ya, rebahan bobo bobo siang maksudnya. Terus aduh, nonton Korea aja deh seharian full sampai 2 film Korea habis, atau main game lama-lama. Itu sudahlah tidak penting ya dilakukan, dan atau mungkin tidak melakukan apa-apa. Ini adalah tipe yang pemalas, dan ini juga tidak bagus. Yang bagus itu adalah kuadran kedua, melakukan sesuatu tidak mendesak tapi penting. Artinya sesuatu yang penting itu dia sudah persiapkan jauh-jauh hari, maka ketika sudah saatnya tiba, dia melakukannya dengan oke, gitu, karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini adalah orang yang bisa mengatur waktunya dengan baik, dan inilah yang nanti akan menjadi pemenang dalam kehidupannya, yang bisa mengatur, mengelola waktunya dengan baik. Next. Nah, yang terakhir, dan yang terakhir itu dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jangan bodoh. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu adalah orang yang bodoh. Sepintar apapun kamu, mau kamu juara 1, mau juara 1,5, mau juara setengah sekalian, biar lebih tinggi ya. Nah, itu tidak menunjukkan kamu orang yang bijaksana. Kamu bodoh kalau kamu ternyata tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi jangan bodoh, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berusaha belajar sebaik-baiknya. Tapi ingat, untuk juga berusaha mengerti apa yang kehendak Tuhan dalam hidupmu. Pahami, hidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kamu tidak menjadi orang yang bodoh. Ya. Nah, terakhir dikatakan, jadikan Yesus Tuhan, pusat dari segala yang kamu percayai, pilih dan lakukan. Jadikan Tuhan menjadi pusatnya. Bisa nggak main-main Kak? Bisa. Bisa nggak Kak nonton? Bisa. Bisa nggak Kak hangout sama teman? Bisa. Bisa nggak belajar? Harus. Bisa nggak kita kerja bantu orang tua? Harus. Dan lain sebagainya. Tapi ingat, di dalam semua yang kamu lakukan itu, jadikan Tuhan menjadi pusatnya, menjadi fokusnya. Apapun yang kamu percayai, yang kamu pilih dan lakukan, pastikan itu kehendak Tuhan. Kira-kira seperti itu maksudnya. Dan untuk kemuliaan Tuhan, karena tadi untuk kita diciptakan. Nah, terakhir, waktu kita di dunia terbatas, maka mari hidup dengan berusaha untuk menyeimbangkan, dengan menjalani yang penuh makna, dengan berpusat pada Allah dan mengejar kekekalan. Dan sebentar kita menyaksikan sebuah video. God of my youth, I remembered your call on my life took me on. Your love has seen me
kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu pada saat siang ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mengingatkan apa arti hidup kami, bagaimana kami harus menjalani hidup, bagaimana kami mempergunakan tiap waktu yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami tidak tahu sampai kapan kami boleh hidup di dunia ini. Mungkin ada di antara kami yang umurnya panjang, tapi tidak menutup kemungkinan ada di antara kami yang umurnya singkat di dunia ini. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah bagaimana kami menggunakan, menjalani hidup yang Tuhan percayakan bagi kami, entah itu lama atau pendek. Bagaimana kami boleh menikmati Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan lewat setiap hidup kami. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Trisnita Margareta Sianturi. Saya alumni dari SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau. Pada tahun 2016 kami diperkenalkan perkantas oleh Kak Veronica yang adalah kakak rohani kami. Kami beranggotakan 4 orang, saya, Karina, Revi, Astri, yang kami beri nama kelompok Hana. Kami diajar, dibentuk bagaimana cara mengenal diri, mengenal Tuhan, cara berdoa yang benar, cara bersikap, berkarakter, mengatakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami boleh sharing, boleh bercerita, boleh berbagi di dalam kelompok tersebut kayak gitu. Dan setiap hari Jumat kami boleh bersatu gitu untuk boleh secara langsung berkomunikasi di dalamnya. Kami boleh bercerita bagaimana pengalaman-pengalaman hari-hari kami dibentuk dan diajar serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dalam kelompok tersebut kami boleh menyatakan rasa kami yang selama ini mungkin di dalam masa-masa SMA tersebut orang mencari jati diri gitu, mencari karakter mereka, mencari pegangan mereka untuk boleh didengar, untuk boleh menyuarakan rasa hati mereka, namun mungkin tidak memiliki tempat. Nah, di dalam kelompok tersebut kami boleh menyatakan diri kami boleh bercerita, boleh didengar dan boleh dicarikan solusi, didoakan gitu. Begitu luar biasa gitu, dan kakak-kakaknya tidak pernah mengeluh, tidak pernah sama sekali bersusah-susah, tidak pernah menampakkan rasa letihnya, padahal mereka mungkin pada masa proses pembentukan juga mereka mengalami kesulitan juga, sementara mereka boleh mendengarkan kami seperti itu. Nah, pesan-pesan saya buat adik-adik sekalian yang boleh bergabung dalam perkantas ini, serahkanlah diri dan hati kamu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa untuk boleh bersyukur, untuk boleh mengenal Tuhan itu di dalam kelompok tersebut, karena di kelompok tersebut tidak ada rasa letih, lesu, semuanya boleh merangkul, semuanya boleh menyatakan rasa syukur dan boleh menyerahkan hati. Oke, God bless you all. Pada tamatnya kita dapat kembali mengadakan kegiatan SKUP tahun ini dalam rangka untuk menyambut siswa-siswi baru. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada segenap tim yang telah membantu, mulai dari adik kelas, kakak kelas, juga kakak alumni. Kiranya acara kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Saya selaku ketua tim koordinator mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar, selain mengingatkan kita bahwa ada mandat yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengelola alam semesta, juga mengajarkan kita bahwa ternyata waktu bukanlah uang dan waktu bukanlah emas, tetapi waktu adalah kesempatan untuk kita memanfaatkan waktu sedemikian rupa dengan berpusatkan kepada Kristus dan kemuliaan. Mari menyatakan komitmen ini sambil berdiri kita nyanyikan pakailah waktu anugerah Tuhan. Hidup singkat
dalam doa, saya mengingatkan kita semua, khususnya untuk siswa-siswa yang belum bergabung dalam kelompok kecil, supaya kalau kamu rindu boleh punya persekutuan kelompok kecil untuk saling mengenal dan boleh belajar bertumbuh bersama-sama, punya kakak pembimbing rohani, punya teman-teman. Kamu bisa hubungi melalui Instagram TPS dan juga lewat Facebook Messenger juga bisa, atau juga kontak yang disediakan, yang dibuat di bawah. Ya, baik teman-teman, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Yuk kita nyanyi sama-sama, yuk menutup ibadah kita untuk menyambut teman-teman siswa kita yang baru. Tua Gapa. Tua Gapa, apa kabar? Jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum paling kece. Tua Gapa, apa kabar? Jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum paling kece. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan, goyang ke kiri dan goyang ke kanan, jumpa lagi. Kau mau jalan dikasih Allah, biarlah Allah mengutus sayangnya. Yesus Kristus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Juru Selamat.